Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Maharani Hasan dengan NIM S1S1210083 kelas ganjil. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman dengan materi if, switch, looping, dan nested if. Pertama-tama, di sini saya akan mengerjakan contoh soal, flowchart, dan bagaimana programnya. Kemudian yang pertama itu untuk materi if dan switch. Sebelumnya saya jelaskan dulu if else adalah pilihan alternatif dari penyeleksian untuk mencari kondisi yang diinginkan. Else if memiliki fungsi yang sama seperti pernyataan if dan delete akan setelah pernyataan. Selanjutnya kita akan ke contoh latihannya. Contoh latihannya itu yang pertama, buat algoritma dan program untuk menentukan apakah nilai yang dimasukkan ganjil atau genap. Kemudian yang kedua, buat algoritma dan program untuk menentukan nilai terbesar dari 3 nilai yang dimasukkan. Kemudian buat algoritma dan program untuk menghitung nilai akhir berdasarkan nilai tugas, UTS, UAS yang dimasukkan. Misalnya nilai akhirnya 20% tugas tambah 30% UTS tambah 50% UAS. Nilai NH-nya A jika NA lebih besar dari 81 dan NA kurang dari 100. NH B jika NA lebih besar 66 dan NA kurang dari 81. Nilai hasilnya itu C jika C NA-nya nilai akhirnya lebih dari 56 dan kurang dari 66. Nilai hasilnya D jika NA-nya nilai akhirnya itu lebih dari 40 tapi kurang dari 56. Jika E mendapatkan nilainya itu di atas 0 kurang dari 40. Baiklah, saya akan lanjut ke contoh soal yang pertama, yaitu ini adalah penyelesaian satu yang flowchart-nya. Di sini mulai, kemudian masukkan nilai, kemudian di sini syaratnya sisanya itu nilai mood 2. Dengan kondisi sisa sama dengan 1. Jika true, maka nilainya akan ganjil. Jika false, maka genap. Berarti kemudian selesai. Selanjutnya saya akan langsung ke programnya. Di sini menggunakan integer, nilai, koma, sisa. Selanjutnya, outnya itu masukkan nilai. Sini itu nilai. Selanjutnya, tadi kan syaratnya itu sisa berarti sama dengan mood 2. Berarti di sini kita tulis sisa sama dengan nilai mood 2, titik koma. Selanjutnya, if atau jika true tadi sisanya 1. Kemudian
sisanya 1, si out yang ditampilkan tadi nilai itu berarti ganjil. Selanjutnya, jika else, maka si out yang ditampilkan itu nilai genap. Baik, setelah ini kita coba jalankan. Masukkan nilai, misal kita masukkan 4, maka akan muncul 4 genap. Selanjutnya, kita beralih ke contoh yang kedua. Penyelesaian yang kedua yaitu menentukan 3 bilangan. 3 bilangan yang terbesar. Ini adalah flowchart-nya. Dimulai, kemudian di sini inputkan A, B, C, kemudian A kondisinya A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C. Jika true, maka nilainya terbesar A, dan jika false, maka B lebih besar A dan B lebih besar C. Kemudian jika true pada kondisi yang ini, maka akan muncul nilai terbesar B. Kemudian jika di sini false, maka akan muncul nilai terbesar C. Kemudian selanjutnya di sini kita akan coba membuat programnya. Kita hapus dulu. Di sini tipe datanya menggunakan integer A tadi B, C. Kemudian si outnya tadi masukkan nilai A kemudian di sini kita ganti jadi B. Selanjutnya setelah itu, jika true, maka A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C, maka si out yang akan ditampilkan yaitu nilai terbesar sama dengan selanjutnya else if, jika B lebih besar dari A dan B
lebih besar dari C. Maka si out-nya itu selanjutnya jika else, maka out besarnya itu kita coba jalankan programnya. Kemudian di sini kita coba masukkan nilai A itu 3. Kemudian nilai A-nya, nilai B-nya itu 7. Kemudian nilai C-nya itu kita masukkan 2. Maka akan muncul nilai terbesar sama dengan 7. Selanjutnya, kita akan beralih ke penyelesaian yang ketiga. Yang dimana tadi nilai mahasiswa, penyelesaian yang ketiga ini adalah flowchart-nya. Di sini flowchart-nya pertama mulai, kemudian inputkan nilai tugas, UTS, UAS. NA-nya itu berarti 0,2, tadi kan 20%, berarti 0,2 kali tugas tambah 0,3 kali UTS tambah 0,5 kali UAS, nilai UAS. Kemudian NA lebih besar 81 dan NA lebih kecil sama dengan 100. Jika true, maka NH-nya itu, nilai hurufnya itu dia akan mendapatkan A. Jika NA lebih besar dari 66 dan kurang dari 81, berarti nilai hurufnya dia akan mendapatkan nilai B. Kemudian NA-nya misalnya dia 56 dan kurang dari 66, maka dia akan mendapatkan nilai hurufnya C. Kemudian jika NA-nya lebih besar dari 40 dan kurang dari 56, dia akan mendapatkan nilai hurufnya D. Kemudian jika 0, maka NH-nya itu E. Kemudian di sini akan ditampilkan nilai akhir dan nilai huruf. Kemudian selesai. Di sini saya akan mencoba membuat flowchart-nya, programnya maksud saya. Di sini menggunakan tipe data integer untuk tugas tadi, koma, UTS, koma, UAS, koma. Di sini juga menggunakan tipe data float. Kemudian menggunakan tipe data char juga untuk nilai hurufnya, untuk mencari nilai huruf. Kemudian di sini kita tampilkan dulu untuk nilai pertama itu nilai tugasnya. Di sini si in-nya itu seperti variabel di atas, yaitu tugas. Tiga maksudnya. Di sini kita ganti
nilai UTS. UTS-nya itu, oh iya, di sini saya lupa tuliskan si ini. Di sini UTS. Ini kemudian di sini untuk nilai UAS-nya. Selanjutnya kita akan ke NA. NA-nya tadi syaratnya itu 0,2 kali tugas tambah 0,3 tambah 0,3 itu dikali nilai UTS. Kemudian tambah tadi 0,5 dikali UAS-nya. Selanjutnya, jika NA besar sama dengan 81 dan NA kurang sama dengan 100, maka nilai hurufnya itu sama dengan A. Selanjutnya, else if NA-nya tadi NA besar sama dengan 66 dan NA-nya kecil sama dengan 81, maka nilai hurufnya sama dengan B. Selanjutnya, if NA-nya lebih besar sama dengan 56 dan NA-nya kecil sama dengan 66, maka NH-nya dia berarti NH-nya itu dia B. Maaf C. Nilai hurufnya C. Else if-nya di sini dia tadi NA-nya besar sama dengan 40 dan kurang sama dengan 56. Maka di sini dia mendapatkan nilai hurufnya itu D. Terus kemudian yang else di sini berarti dia sudah nilainya di bawah 40 dan di atas. Di bawah 40 itu maka nilai huruf yang didapatkan yaitu E. Selanjutnya tadi di flowchart-nya di situ dia meminta
nilai akhir, nilai angka. Meminta nilai angka. Maka di sini kita tulis nilai angkanya itu Cout, maka akan Cout-nya itu nilai angka. Selanjutnya untuk nilai huruf di sini sama seperti di atas, kita tulis nilai huruf. Kita akan coba jalankan. Oh iya, di sini ada yang salah. Di bagian D dan A besar sama dengan, oh ya, oh di sini tidak salahnya. Coba dijalankan. Coba jalankan di sini. Oh iya, maaf, di sini ke NA-nya di kita coba jalankan. Di sini kita coba masukkan misalnya nilai tugasnya itu 90. Kemudian nilai UTS-nya itu 79. Kemudian nilai UAS-nya itu dia 70. Kita coba enter. Maka nilai angka itu yang didapatkan 76 dan nilai huruf yang didapatkan itu B. Oke. Selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua, yaitu looping. Looping atau perulangan. Kita langsung saja ke contoh soalnya, yaitu buat algoritma dan program untuk menampilkan teknik kata teknik informatika itu sebanyak nilai yang ingin kita masukkan. Selanjutnya di sini ada flowchart, contoh flowchartnya. Di sini mulai, kemudian inputkan, masukkan N, kemudian I sama dengan 1, I-nya 1. Jadi I kurang dari N jika true, maka tampilan teknik informatika, maka tulis kata teknik informatika itu akan tampil. Selanjutnya I sama dengan I tambah 1, maksudnya di sini yaitu I-nya itu akan bertambah 1, kemudian inisialisasi, kemudian dia terulang lagi jadi I-nya itu kurang dari sama dengan N, kemudian kata teknik informatika, kemudian jika false maka akan selesai. Seperti yang saya bilang tadi, looping itu berarti perulangan. Di sini saya akan mencoba buat programnya. Di sini tipe data yang kita gunakan itu integer, integernya itu dengan variabel I dan N tadi. Sesuai. Di sini I sama dengan
Seperti yang di flowchart tadi, I sama dengan 1. Kemudian titik koma. Cout yang ditampilkan itu pertama masukkan nilai N. Kemudian stringnya itu di sini menggunakan while I kecil sama dengan N. Kemudian cout yang akan ditampilkan nanti itu kita teknik informatika. Teknik informatika. Kemudian di sini N. Kemudian ke syaratnya juga tadi I sama dengan I tambah 1. I tambah 1. Seperti yang saya bilang tadi, tambah dengan 1, maka setiap katanya itu akan bertambah 1, atau jumlahnya itu akan bertambah 1. Kita coba jalankan. Masukkan nilai N. Misalnya di sini saya akan menginputkan nilainya itu 6, maka kata teknik informatika itu akan terulang 6 kali. Teknik informatika, teknik informatika. Selanjutnya, kita ke contoh yang kedua. Di sini contoh yang kedua yaitu buat algoritma dan program untuk menampilkan bilangan kelipatan N dari 1 sampai 100 N di input. Ini adalah flowchart-nya. Pertama, program yang digunakan itu menggunakan while dan for. Mulai, kemudian masukkan N, I sama dengan N. Ini kondisinya I itu kurang dari sama dengan 100. Jika true, maka akan tampilkan I. Kemudian I sama dengan I tambah N, inisialisasi. Kemudian kembali ke kondisinya yang ini, jika false maka akan selesai. Baiklah, kita coba untuk membuat programnya itu. Di sini sama seperti tadi, dia menggunakan integer dan for. Sini si awal yang ditampilkan itu masukkan bilangan kelipatan N. I-nya itu N. Selanjutnya for I sama dengan N titik koma I kecil sama dengan 100 titik koma tadi syaratnya I tambah I sama dengan I tambah N. Kemudian cout-nya itu
Kita coba jalankan programnya. Oh iya, di sini ada, di sini kurang titik komanya. Coba. Masukkan misalnya di sini saya masukkan bilangan kelipatan 10. Maka akan muncul kelipatannya 10, 20, 30, 40 sampai 100. Oke, ini adalah hasilnya. Kemudian kita akan lanjut ke contoh soal yang ketiga. Buat algoritma dan program untuk memasukkan nilai. Jika nilai yang dimasukkan bukan 0, maka program akan meminta kembali untuk memasukkan nilai. Jika nilai yang dimasukkan 0, maka akan dihitung jumlah yang dimasukkan tadi dan selesai. Di sini kita masuk ke programnya. Di sini kita masuk ke flowchart-nya maksudku. Di sini yaitu pertama-tama mulai jumlahnya itu sama dengan 0, kemudian masukkan n-nya. Kemudian jumlah sama dengan jumlah tambah n yang dimasukkan tadi. Kemudian di sini kondisinya n sama dengan 0. Jika true maka n dimasukkan kembali. Jumlah tambah n yang dimasukkan di sini n sama dengan 0. Jika n sama dengan 0 kemudian false, maka akan ditampilkan jumlahnya. Jumlah dari n yang dimasukkan tadi. Kemudian selesai. Kemudian kita coba programnya. Buatkan programnya. Kita coba buatkan programnya itu menggunakan integer n di sini jumlah sama dengan 0. Kemudian do ini cout-nya masukkan nilai. Kemudian di sini tadi jumlahnya dengan jumlah tambah n. Selanjutnya while itu tadi sesuai dengan flowchart-nya n sama dengan 0. Kemudian di sini cout-nya itu n jumlah. Baiklah, di sini kita coba untuk jalankan. Masukkan nilainya, misalnya itu nilainya tadi saya ingin masukkan 5, kemudian saya ingin masukkan 6. Di sini saya coba masukkan 0. Maka dia akan terhitung jumlahnya 5 tambah 6 dengan 11. Kita coba lagi. Tadi kan dibilang jika kita memasukkan bukan angka 0, maka jumlahnya itu angka yang kita masukkan itu akan bertambah terus. Jika kita masukkan 6, kemudian
78. Kita coba. Di sini kita akan coba untuk memasukkan angka. Di sini coba kita untuk memasukkan angka 0. Maka jumlahnya 0. Maka program akan selesai. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke materi yang ketiga, yaitu nested if. Nested if atau if bersarang. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang pertama, yaitu tabel harga tiket per orang di sini. Tiket untuk Jakarta ekonomi 1 juta. Kalau VIP 1.500.000. 500.000. Kemudian kalau Bali itu 2 juta. Kemudian kalau VIP itu 2.500.000. Di sini jika memasukkan kode tujuan 1, berarti tujuannya adalah Jakarta. Jika memasukkan kode tujuan 2, berarti tujuannya adalah Bali. Kemudian jika memasukkan kode kelas E, berarti kelasnya adalah ekonomi. Jika memasukkan kode kelas V, berarti kelasnya adalah VIP. Inputan adalah jumlah tiket yang dibeli. Output adalah jumlah harga yang harus dibayar. Ini adalah flowchart-nya. Sini mulai, kemudian di sini inputkan tujuan, masukkan tujuan kelasnya, jumlah tiketnya. Tujuan itu misalnya kita masukkan 1, kemudian jika true maka kelasnya kemudian harganya akan muncul jadi 1 juta. Dan jika false, maka harganya 1.500.000. Kemudian di tujuan di sini, jika false, kondisi di tujuan sama dengan 1 ini, jika false, kelas E, kemudian harganya itu 2 juta. Jika true, harganya 2 juta, false, harganya 2.500.000. Kemudian totalkan, kemudian masukkan harga kali jumlah, kemudian tampilkan total, selesai. Kemudian kita coba kita membuat programnya dengan bahasa pemrograman C++. Di sini menggunakan variabelnya itu char. Di sini char itu berarti kelas. Kemudian integernya itu tujuan, harga, total. Kemudian pertama itu cout. Di sini cout untuk pertama itu cout untuk menampilkan tujuan. Kemudian cout yang kedua, cout yang ditampilkan selanjutnya itu yaitu yang pertama yaitu untuk tujuannya yang pertama Jakarta. Kemudian tampilkan lagi tujuan yang kedua itu yaitu Bali. Selanjutnya kita tampilkan dulu pilihan tujuannya itu apa. Pilih tujuan terlebih dahulu. Satu atau 2. Di sini in-nya itu
tujuan. Kemudian selanjutnya Cout, kita akan menampilkan Cout untuk kelas. Kemudian Cout yang pertama itu untuk kelas ekonomi. Atau dengan simbolnya itu E. Dan lain. Itu selanjutnya adalah VIP atau disimbolkan dengan F besar. Dan kemudian itu pilih kelas atau P. Ini kelas. Selanjutnya yaitu untuk layout jumlah tiket. Jumlah tiket di sini menggunakan if jika. If di sini tujuan, jika tujuannya 1, maka kelas kemudian untuk harganya memang 1 juta. Kemudian else harga 1.500.000. Selanjutnya kita ke house-nya. Untuk kelas E. Selanjutnya untuk harganya yaitu di sini 2 juta. 2 juta.
Kemudian PS-nya. Di sini harganya itu harga 2.500.000. Selanjutnya pada bagian sini kita turun ke bawah untuk total. Total sama dengan harga. Harga kali jumlah. Kali jumlah titik koma. Selanjutnya si out-nya total harga yang harus dibayar adalah coba cek ke atas. Oke, kita coba jalankan dulu. Di sini kita pilih tujuannya Bali atau Jakarta. Dan saya pilih 2, yaitu Bali. Untuk kelasnya ekonomi atau VIP, saya pilih kelas VIP. Kemudian enter jumlah tiket yang saya akan beli itu 2. Total harga yang harus dibayar adalah 2.500.000. Baik, selanjutnya di sini kita akan masuk ke contoh yang kedua, nested if. Pada contoh yang kedua ini, di sini flowchart-nya untuk flowchart untuk pengkategorian penduduk miskin dan tidak. Flowchart-nya di sini pertama yaitu di sini mulai, kemudian di sini masukkan umur. Masukkan umurnya, kemudian di sini pengecekan apakah umurnya itu di atas 18 tahun atau tidak. Jika true, kemudian masukkan status bekerjanya. Apakah dia sudah bekerja atau tidak. Jika true, masukkan berapa pendapatan per bulan dan jumlah tanggungannya. Kemudian pada biaya hidup. Pada biaya hidupnya yaitu sama dengan pendapatan per bulan bagi jumlah tanggungannya. Di sini jumlah tanggungannya, kemudian di sini jika biaya hidupnya kurang dari 300.000, maka di sini berarti termasuk pada kategori penduduk miskin. Jika false, berarti di sini termasuk kategori bukan penduduk miskin. Kemudian pengecekan kondisinya lagi di sini jika umurnya itu lebih dari 18 tahun, jika true masukkan status bekerjanya. Kemudian di sini apakah dia sudah bekerja atau belum? Jika false-nya, maka di sini langsung pada penduduk miskin. Kemudian di sini kita mulai dari pertama-tama masukkan umur. Kemudian di sini pengecekan lagi. Jika umurnya itu kurang dari 18 tahun, jika false,
Masukkan status sekolahnya. Apakah masih sekolah atau tidak? Jika tidak, jika false, maka di sini akan termasuk dari kategori penduduk miskin. Kemudian, di sini jika true, maka akan termasuk dari kategori bukan penduduk miskin. Dan selesai. Kategori penduduk miskin itu jika yang pertama umurnya lebih dari 18 tahun, sudah bekerja dan biaya hidupnya kurang dari 300.000. Kemudian yang kedua, umurnya itu lebih dari 18 tahun dan belum bekerja. Ketiga, umurnya kurang dari 18 tahun dan tidak bersekolah. Inilah adalah kategori penduduk miskin. Jika kategori yang bukan penduduk miskin, umurnya itu lebih dari 18 tahun, sudah bekerja dan biaya hidupnya itu lebih dari 300.000. Yang kedua, umurnya kurang 18 tahun dan masih bersekolah, maka itu termasuk dari bukan penduduk miskin. Kemudian selanjutnya, kita akan coba mengimplementasikan flowchart yang tadi ke dalam programnya dengan menggunakan C++. Coba hapus dulu program yang tadi. Kita mulai di sini. Variabel yang digunakan yaitu sekolah, koma, kerja. Kemudian untuk integer, variabel yang terdapat dalam integer itu sendiri ada umur, tanggungan. Tadi apa saja? Ada umur, tanggungan, pendapatan, dan biaya hidup. Tanggungan, pendapatan, dan biaya hidup. Selanjutnya, pertama-tama itu kita akan menampilkan dulu cout-nya. Cout-nya itu yang pertama umur. Umur. Kemudian in-nya umur. Kemudian if. Umur besar dari sama dengan 18, umurnya 18. Kemudian cout-nya sudah bekerja Y atau T. Kemudian in-nya kerja. Kemudian selanjutnya lagi kita buat kerja sama dengan Y. Mohon maaf di sini if kerja sama dengan Y. Cout yang
akan ditampilkan yang pertama yaitu jumlah pendapatan per bulan. Masnya pendapatan. Selanjutnya out-nya lagi yaitu out-nya kita inputkan lagi jumlah tanggungannya. Si in-nya kemudian biaya hidup sama dengan biaya hidup sama dengan pendapatan per tanggungan. If kemudian lanjut lagi ke if lagi, kita mulai if, dan di sini biaya hidup. Biaya hidupnya kurang dari 300.000. Masih out-nya yaitu penduduk miskin. Selanjutnya else. Si out-nya di sini si out-nya itu si out-nya di sini penduduk miskin. Kemudian kita turun ke bawah, itu di sini else si out sekolah. Ya atau tidak. Sekolah. Kemudian if sekolah kemudian Y. Bukan penduduk
miskin. Selanjutnya else. Penduduk miskin. Sini kita lihat di dalam if terdapat lagi if else. Di dalam if ini terdapat lagi if else. Kemudian di else begini terdapat lagi if else yang lain. Kita coba untuk jalankan. Jalan. Misal di sini kita masukkan untuk umur 19 tahun. Maka akan muncul sudah bekerja atau tidak, misalnya kita sudah bekerja. Kemudian pendapatan per bulannya di sini kita taruh misalnya 250.000. Jumlah tabungannya itu misalnya 4. Maka di sini termasuk dari kategori penduduk miskin. Kita coba contoh yang lain. Misalnya di sini kita taruh umur di bawah 18 tahun, misalnya 16 tahun. Di sini, ulang. Saya coba jalankan ulang. Sini misalnya saya taruh umur 17 tahun, kemudian selanjutnya kita coba yang contoh lainnya. Misalnya kita masukkan nomor itu 17 tahun. Status sekolahnya itu ini sekolah, maka termasuk bukan penduduk miskin. Selanjutnya kita akan ke contoh soal nested if yang ketiga. Di sini soalnya yang pertamanya itu bisa jadi di dalam blok if ada blok looping for, while, dan while. Tidak menutup kemungkinan di blok if itu terdapat lagi blok looping yang lain. Kemudian misalnya terdapat 2 pilihan menu. Bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. Yang kedua pilihannya yaitu faktorial. Kemudian jika memilih 1 maka program akan meminta memasukkan nilai n dan akan ditampilkan bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. Kemudian jika kita memilih 2 maka program akan meminta memasukkan nilai dan akan dihitung nilai faktorialnya. Di sini kita langsung saja mengimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman C++. Kita ke kode blocks. Kemudian di sini tipe datanya integer dengan variabelnya yaitu pilih, n, f, box.
faktorial sama dengan 1. Kemudian root-nya yang akan ditampilkan yaitu pilihan menu. Kemudian cout-nya di sini kita pakai seperti ini agar membuat baris baru. Bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. Bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. Di koma. Selanjutnya cout di sini N2, menu keduanya itu faktorial. Selanjutnya cout-nya dan pilihan Anda. 1 atau 2. In-nya itu pilih. Kemudian if. Kemudian if-nya itu if pilih sama dengan 1. Masukkan nilai n, kemudian si in-nya itu n, kemudian cout-nya lagi bilangan kelipatan ini ke n, bilangan kelipatan ke n dari 1 sampai 100. Enter, kemudian for lagi seperti yang kita bilang tadi di dalam block looping if tidak akan menutup kemungkinan terdapat lagi block looping yang lain. Ya, integer i sama dengan n titik koma kecil 100 titik koma i sama dengan i tambah n. Selanjutnya i sini stepnya ya ke i lain. Selanjutnya else. Sini kita buat else if pilih
sama dengan 2. Masukkan hitung faktorialnya. Masukkan nilai yang akan dihitung faktorialnya. Ya. Selanjutnya if-nya. Besar 1. For yang integer di for ini terdapat integer j sama dengan f titik koma j besar sama dengan 1 titik koma j selanjutnya di sini faktorial sama dengan faktorial kali j. Dengan faktorial kali j. Selanjutnya di sini terdapat faktorial sama dengan sini else-nya di sini salah. Baiklah, ini programnya tadi. Di sini tadi kita coba jalankan. Misalnya di sini kita masukkan pilihan menunya itu 2. Kemudian masukkan nilai yang akan dihitung faktorialnya. Misalnya nilai yang akan dihitung faktorialnya sama dengan 3. Maka 3 faktorial sama dengan 6. Kemudian untuk kita coba untuk contoh yang lain. Misalnya di sini kita masukkan pilihan menunya 3. Berarti akan muncul Anda salah memilih. Baiklah. Ini saja penjelasan dari saya.
tugas, algoritma dan pemrograman, materi, nested if else, looping, switch. Itu saja yang saya bisa jelaskan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.